Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alvan Noval Nasruddin dari kelas D3F. Kali ini saya akan berpresentasi tentang mata kuliah pemrograman berbasis framework, di mana pada pemrograman berbasis framework ini kita akan membahas tentang modul ke-11 yang akan membahas tentang Firebase Login. Nah, pengertian dari Firebase sendiri adalah serangkaian alat bantu untuk developer aplikasi, namun bukan hanya untuk developer aplikasi Android, ini untuk developer aplikasi iOS dan juga developer aplikasi web. Jadi Firebase bisa digunakan pada beberapa platform, tidak hanya pada Android, bisa juga digunakan pada iOS dan juga aplikasi web. Langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Pada praktikum pertama ini kita akan membahas tentang setting Firebase Console. Nah, pertama caranya login ke Firebase Console dan add a new project, pilih authentication dan pilih tab menu setup sign in method. Nah, di sini saya sebenarnya sudah melakukan semua praktikum ini dan juga sudah membuat laporannya. Namun di sini saya akan sudah membuat sebuah dummy project Firebase yang akan saya gunakan untuk menunjukkan cara-cara praktikum pertama ini. Pertama, buka dahulu konsol Firebase google.com. Jika Anda belum membuat sebuah project, klik tambah plus ini. Jika sudah ada, klik project Anda. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah dummy project atau project kosong yang bernama Firebase React.js. Nah, pilih authentication, pilih sign in method, lalu di sini pada email atau password, di sini terdapat sebuah gambar pensil, kita klik, kita geser agar enable, lalu klik save. Nah, ini yang tadinya disable sekarang sudah menjadi enable. Lalu kita beralih ke langkah kedua. Pada langkah kedua, setelah enabling authentication, pilih menu database dan pilih create database. Nah, kita akan menggunakan Cloud Firestore. Nah, di sini caranya, di sini terdapat sebuah menu Firestore, kita klik. Nah, di sini create database, kita klik, lalu kita lihat modul, beralih ke langkah ketiga. Pada langkah ketiga, select start in test mode. Kita pilih start in test mode, lalu kita next. Lalu kita lihat modul lagi. Di sini penamaannya adalah, maksud saya Cloud Firestore location-nya adalah 65 US Central. Nah, di sini kita samakan. Jika sudah, klik done, pilih done. Namun di sini adalah enable, sama saja, klik enable. Di sini tidak akan saya pencet karena saya sudah melakukannya pada praktikum yang sudah saya lakukan kemarin. Lalu di sini kita beralih ke praktikum yang kedua, yaitu setting React App dan Firebase. Caranya yang pertama, buat aplikasi baru dengan perintah create React App ya project name. Nah, di sini saya menggunakan npx create React App yang saya beri nama React App saya adalah Firebase Login. Nah, ini sudah saya lakukan. Lalu di sini install project baru dengan perintah npm run start juga sudah saya lakukan. Kita beralih ke langkah ketiga, yaitu install Firebase. Caranya npm install min.j Firebase tools. Ketikkan pada terminal Anda. Nah, ini juga sudah saya lakukan. npm install min.j Firebase tools. Lalu Firebase login juga sudah saya lakukan. Nanti di sini pada Firebase login Anda akan disuruh masuk menggunakan akun Google Anda. Anda akan mendapatkan link yang digunakan untuk login akun Google Anda. Di sini juga sudah saya lakukan. Lalu di sini kita terdapat Firebase init. Ini juga sudah saya lakukan. Nah, pada Firebase init ini nantinya terdapat sebuah pilihan yang terdapat pada langkah keempat sampai ke-6, di mana pada langkah keempat ini pilih setting untuk Firebase-nya, Firebase dan hosting. Nah, di sini sudah saya lakukan. Pada pilihan setting untuk Firebase-nya adalah Firestore dan hosting. Nah, caranya untuk memilih, pilih pada Firestore ini, lalu Anda tekan tombol spasi pada keyboard Anda. Juga begitu juga dengan hosting. Dengan menekan tombol spasi lalu klik enter, nanti akan terpilih. Lalu kita beralih ke langkah kelima, pilih build, jangan pilih do not choose public.
Lalu pada langkah ke-6, pilih untuk what do you want to use as your public directory-nya adalah public. Nah, ini sudah saya lakukan. Yang saya gunakan adalah public directory sini. Lalu di sini pilih Y, lalu N untuk overwriting index HTML, Y untuk yes, N untuk no. Nah, ini jika terdapat menu overwriting ini, pilihan overwriting ini, kita disuruh memilih no. Nah, ini sudah saya lakukan juga. Nah, untuk gambaran keseluruhannya kira-kira seperti ini. What do you want to use as your public directory? Pilih public. Lalu configure as a single page app, pilih yes. Lalu set up automatic builds and deploy with GitHub, pilih no. Lalu file public index HTML already exist, pilih override, pilih no. Jadi di sini kita akan menulis ulang file index HTML yang sudah ada, pilih no. Nah, itu sudah selesai. Lalu di sini pada langkah ke-7 untuk membangun Firebase, ketika npm run build juga Firebase serve pada terminal. Nah, ini sudah saya lakukan juga. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita beralih ke langkah maksud saya praktikum selanjutnya, yaitu instalasi Redux, di mana pada instalasi Redux ini kita perlu menginstal beberapa dependensi. Yang pertama adalah Redux, caranya npm install Redux, npm install React Redux, lalu npm install Redux DOM, lalu npm install React Router DOM. Nah, jadi kita membutuhkan dependensi Redux, React Redux, dependensi Redux DOM, lalu juga dependensi React Router DOM. Nah, caranya di sini sudah saya lakukan juga. npm install Redux, npm install React Redux, npm install Redux DOM, npm install React Router DOM sudah saya lakukan pada project saya. Lalu di sini kita beralih ke langkah nomor 2. Pada langkah nomor 2 ini kita disuruh menginstal Firebase karena kita akan menggunakan Firebase pastinya. Nah, di sini caranya ketikkan npm install Firebase. Lalu kita beralih pada langkah ketiga, pilih UI library. Nah, di sini caranya ketikkan npm install add material strip UI _core. Ini sudah saya lakukan juga. Lalu kita pada langkah keempat disuruh memastikan script ini ke folder public, lalu pada file index HTML. Ini juga sudah saya lakukan. Folder public, file index HTML, ini sudah saya pastikan scriptnya yang berisi style sheet. Lalu kita beralih ke langkah kelima. Pada langkah kelima ini kita disuruh menginstal material icon yang nantinya akan untuk menampilkan icon-icon. Caranya npm install add material strip UI _icons. Sini juga sudah saya lakukan. Bisa dilihat pada laporan saya. Ini npm install add material strip UI icons. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih pada praktikum yang lain, yaitu setting Firebase config. Caranya masuk ke konsol Firebase Google Anda, lalu pilih project setting. Nah, ini masuk ke konsol Firebase Google Anda, terus pilih project Anda. Nah, di samping pada menu project view ini terdapat sebuah gambar roda bergigi. Kita klik, lalu kita pilih project setting. Nah, lalu kita disuruh memilih menu yang ini untuk web. Nah, ini kita pilih. Ini hanya project dummy. Lalu kita disuruh memberi nama aplikasi kita. Di sini pada modul contohnya diberi nama Firebase Login App. Nah, di sini untuk penamaannya bebas, misal Alvan Firebase Login. Lalu jangan lupa centang also setup Firebase hosting, lalu register app. Nah, ini register app. Nah, jika semua proses selesai, nanti akan di sini pada project setting terdapat sebuah konfigurasi, lalu Anda disuruh memilih config. Nah, ini saya akan menunjukkan dengan project Firebase yang sudah selesai. Kita pilih project setting dahulu. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini
terdapat menu seperti yang terdapat pada modul, Anda milih config. Nah, di config ini nanti berisi Firebase config Anda. Lalu pada langkah ketiga, edit Firebase JS. Nah, ini maksudnya Anda suruh mengedit folder Firebase dan file Firebase JS. Nah, isi dari file Firebase JS tersebut berisi sebuah konstanta Firebase config yang Anda dapat setelah Anda melakukan konfigurasi tadi. Nah, ini Anda copy lalu Anda pastekan. Nah, isi kira-kira seperti ini pada project saya. Ini sudah saya copy dan paste. Lalu di sini kita mengimport Firebase terlebih dahulu, lalu kita pastekan konfigurasi tadi, lalu kita ekspor sebagai My Firebase. Nah, ini nanti My Firebase ini akan dipanggil ke file-file yang akan menggunakan Firebase nantinya. Lalu kita beralih ke langkah keempat. Pada langkah keempat kita disuruh mengedit folder action file out.js. Nah, langsung saja pada folder actions file out.js. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel konstanta yang bernama login request. Isinya adalah login request, lalu terdapat konstanta login sukses yang berisi login sukses juga, lalu terdapat variabel konstanta login failure yang berisi login failure juga, lalu terdapat konstanta login request yang berisi login request, lalu logout sukses, lalu ada logout failure, lalu ada verify request, lalu juga ada verify sukses. Nah, di sini kita juga mengimport Firebase tadi yang terdapat pada file Firebase yang sudah saya sebutkan. Nah, ini My Firebase dipanggil di sini. Lalu di sini pada langkah kelima, user requesting to login masih dalam action file out.js. Nah, ini kita menambahkan sebuah konstanta yang bernama request login yang nantinya akan mereturn tipe variabelnya adalah login request. Juga terdapat sebuah receive login di mana login ini parameternya user, di mana nanti mereturn tipe variabelnya adalah login sukses dan user. Lalu di sini terdapat sebuah login error yang nantinya mereturn tipe variabelnya adalah login failure. Nah, ini kita beralih ke langkah ke-6. Langkah ke-6 kita disuruh mengedit login user. Nah, ini jadi masih dalam file yang sama, cuma kita menambahkan potongan kodenya yang tadinya cuma sampai login error, kita menambahkannya sampai verify. Nah, ini apa saja yang kita tambahkan? Yang pertama adalah request logout. Request logout ini nanti mereturn tipe variabelnya adalah logout request. Lalu di sini terdapat receive logout, di mana nanti mereturn tipe variabelnya logout sukses. Lalu di sini ada logout error, mereturn tipenya adalah logout failure. Lalu di sini ada verify request, mereturn tipe variabelnya adalah verify request. Lalu di sini ada verify sukses yang mereturn tipe variabelnya adalah verify sukses. Di sini juga terdapat sebuah konstanta yang bernama login user, di mana login user ini membutuhkan dua variabel yaitu email dan password. Nah, di sini untuk dispatch-nya parameternya adalah variabel request login, di mana nanti di sini memanggil My Firebase tadi yang terdapat pada file Firebase, di mana pada My Firebase nanti yang dipanggil adalah out, juga sign in with email and password dengan parameter email dan password. Lalu jika usernya hasilnya adalah user, maka dispatch-nya receive loginnya parameternya ditambah menjadi user. Lalu di sini terdapat sebuah catch yang digunakan untuk menampilkan error. Lalu di sini terdapat const juga yang bernama logout user, di mana pada dispatch-nya adalah tipe parameter variabelnya adalah request logout, di mana nanti memanggil Firebase juga. Lalu di sini pada My Firebase yang dipanggil nanti adalah out, sign out,
Lalu jika berhasil keluar, nanti dispatch-nya parameternya adalah receive logout. Di sini terdapat catch juga digunakan untuk menangkap error. Lalu di sini terdapat cons yang bernama verify out, di mana dispatch-nya untuk parameternya adalah variable verify out, di mana nanti kita memanggil my Firebase juga dari Firebase, lalu memanggil out juga on out state change user. Jika di sini terdapat kondisi jika usernya tidak null atau ada usernya, maka dispatch-nya receive loginnya parameternya ditambah user, lalu dispatch-nya diubah menjadi verify sukses. Nah, itu untuk out.js pada folder action. Lalu kita beralih ke praktikum selanjutnya, yaitu setting reducer, di mana pada setting reducer ini kita disuruh membuka folder reducer dan file out.js. Nah, kita buka pada folder reducer, file out.js. Nah, pada file out.js ini, pada folder reducer kita mengimport semua variabel yang sudah kita deklarasi pada action tadi. Ini kita panggil di out yang terdapat pada folder reducer. Lalu di sini kita terdapat export, di mana kita nanti mengekspor sebuah state, di mana state-nya nanti berisi is login, kita set menjadi false, is login out false, is verifying false, login error, logout error false juga, is authenticate false, lalu juga terdapat user, lalu di sini terdapat action juga. Nah, di sini terdapat sebuah case, di mana jika case-nya adalah login request, maka nanti kita memanggil state, lalu yang dipanggil dari state adalah is logging in. Nanti is login in-nya yang tadinya false kita rubah menjadi true. Lalu di sini login error-nya tetap false. Lalu di sini terdapat case kedua, yaitu login success. Nah, di mana pada login success ini masih dalam state, kita memanggil is logging in. Is logging in-nya kita ubah menjadi false, lalu is authenticate-nya kita rubah menjadi true. Lalu di sini untuk usernya adalah action user. Lalu di sini case selanjutnya adalah login failure, di mana pada login failure ini berisi state. Nanti di sini terdapat is logging in. Logging in-nya kita set menjadi false, is authenticate-nya false. Nah, karena ini menampilkan error, jadi login errornya kita set menjadi true. Lalu di sini untuk kasus yang lain, yaitu logout request. Nah, di sini kita mereturn state, lalu terdapat sebuah is logging out, kita set true, lalu logout error menjadi false karena ini adalah logout. Lalu di sini logout sukses. Untuk kasus logout sukses sendiri, kita mereturn state, lalu di sini terdapat is logging out, kita set false, is authenticate false, usernya kosong. Lalu di sini logout failure, di mana kita nanti mereturn state, lalu di sini juga is logging in, is logging out kita set menjadi false, lalu di sini logout error menjadi true. Lalu untuk kasus yang lain, yaitu verify request, di mana verify request ini kita mereturn sebuah state, di mana kita memanggil isi state-nya yaitu is verifying, kita set menjadi true, lalu verifying error-nya menjadi false. Lalu untuk kasus yang lain, verify success, lalu kita mereturn state, lalu is verifying-nya kita menjadi false, lalu di sini kita mereturn semua state tadi. Nah, itu untuk file out.js yang terdapat pada folder reducer. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pada langkah kedua, di mana pada langkah kedua ini edit folder reducer index. Jadi kita akan membuka index pada folder reducer yang nantinya di sini digunakan untuk mengombine reducer. Di sini kita mengimport out dari file out yang terdapat pada reducer juga. Lalu file out ini nanti kita combine reducer. Lalu kita beralih ke langkah ketiga, yaitu setting redux plumbing. Lalu langkah keempat, pilih src folder code, configure store,
dan edit. Nah, jadi terdapat sebuah file yang bernama configure store. Nanti kita edit seperti source code yang terdapat pada modul ini. Nah, ini sudah saya lakukan. Nah, ini untuk configure store JavaScript-nya, kita mengimport apply middleware, grid store, lalu ada tang middleware, lalu ada verify out dari action, folder action, file out, lalu kita mengimport root reducer. Nah, nantinya kita mengekspor default function yaitu configure store, di mana membutuhkan parameter variabel persisted state. Nah, nantinya konstantanya adalah store, di mana nanti isinya adalah root reducer, persisted state, lalu apply middleware yang nantinya parameternya adalah tang middleware, lalu di sini store dispatch, parameternya adalah verify out. Nah, kita beralih ke langkah kelima. Pada langkah kelima, pilih dan edit folder src dan root.js. Nah, kita beralih ke file root.js, di mana ini nanti kita mengimport React, dari React mengimport provider, dari React Redux mengimport browser router, dari React Router DOM mengimport app, dari app mengimport configure store, dari configure store tadi, dari file configure store.js tadi. Nah, di sini kita memanggil store yang terdapat pada configure store tadi. Ini kita panggil pada root. Lalu di sini terdapat sebuah fungsi yang bernama root yang nantinya mereturn sebuah store yang nantinya terdapat sebuah app. Nah, nanti kita ekspor menjadi root. Lalu kita beralih ke langkah ke-6. Pada langkah ke-6, pilih dan edit folder index yang terdapat pada folder src. Nah, kita suruh mengedit file index yang terdapat pada folder src, mana nantinya yang kita render adalah root tadi, ini yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita ekspor tadi. Root kita render pada index JavaScript ini. Lalu kita beralih ke langkah ke-7, di mana pada langkah ke-7 ini buatlah coding app.js. Nah, pada app.js ini kita buka, kita mengimport React, lalu kita mengimport root dan switch dari React Router DOM, lalu mengimport connect dari React Redux, lalu mengimport protected root dari komponen protected root, lalu kita mengimport home, lalu kita mengimport login dari folder komponen dan file home dan login. Lalu di sini terdapat sebuah fungsi yang bernama app, di mana app nanti terdapat sebuah props atau property yang nantinya di sini terdapat sebuah konstanta. Konstantanya adalah is authenticate dan is verifying, yang nantinya propnya adalah konstanta ini. Lalu di sini kita terdapat return, di mana return ini nanti terdapat switch dan routingnya ke home atau login nanti, dari login ke home nanti. Nah, ini routingnya. Lalu ini kita mengimport protected rootnya. Nah, ini kita memanggil dari file protected root JavaScript. Nah, untuk sekarang kita beralih ke langkah 8 dahulu, yaitu buatlah file dan simpan komponen login.js. Jadi pada folder komponen kita suruh membuat file bernama login JavaScript yang akan kita gunakan untuk login. Nah, ini. Nah, pada komponen nanti terdapat sebuah 3 file, yaitu home, login, dan protected root yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita membuat sebuah login terlebih dahulu, di mana login ini mengimport React, lalu mengimport connect, redirect, login user, with style, avatar, button, text field, logout line icon, lalu ada typograph, lalu ada paper, lalu ada container. Nah, di sini untuk CSS-nya kita jadikan satu dengan file JavaScript-nya. Lalu di sini terdapat sebuah kelas login yang nantinya kelas login ini adalah extend dari komponen, di mana nanti terdapat sebuah state
yang membutuhkan dua, yaitu email dan password. Lalu di sini ada handle email change, lalu handle password change, lalu di sini ada handle submit. Lalu di sini kita merender tampilannya, kira-kira formnya seperti ini. Nanti kita render di sini. Lalu di sini terdapat sebuah fungsi yaitu map state to props, di mana di sini parameternya adalah state. Lalu pada fungsi ini kita mereturn is logging in, state out is logging in. Lalu di sini login error, state out login error. Di sini is authenticate, state out is authenticate. Nah, itu saja untuk yang terdapat pada file login JavaScript. Lalu kita beralih ke langkah ke-9, di mana pada langkah ke-9 ini kita akan membuat sebuah halaman home, di mana kita buatnya pada folder komponen. Nah, ini isinya file home JavaScript ini. Nanti kita mengimport React, lalu connect logout user. Nah, di sini terdapat sebuah kelas yang bernama home, extend dari komponen. Di sini terdapat handle logout untuk tombol logout. Lalu di sini kita merender tampilan jika kita sudah login nanti dan passwordnya benar. Di sini nanti muncul tampilan ini. Lalu di sini juga terdapat fungsi map state to props, di mana membutuhkan parameter state. Lalu untuk returnnya terdapat is logging out, yaitu state out is logging out, login out error, state out login out error. Nah, itu. Lalu di sini pada langkah ke-10 buatlah dalam folder src komponen dengan nama protected root. Nah, ini protected root ini yang sudah saya sebutkan, kita gunakan untuk agar ketika kita mengakses home perlu login terlebih dahulu. Jadi kita mengimport React, lalu juga mengimport root redirect from React router DOM. Lalu di sini terdapat sebuah konstanta di mana bernama protected root yang nantinya isinya adalah komponen is authenticate, lalu is verifying, juga ada resultnya. Lalu di sini terdapat routing hasilnya. Props-nya dialihkan ke is verifying, lalu is authenticate props. Nah, nanti baru di sini path name-nya di garis miring login. Nah, lalu kita beralih ke langkah ke-11, di mana pada langkah ke-11 ini adalah running start. Lalu pada langkah ke-12 masuk ke Firebase Console, kemudian add user. Nah, ini kita beralih ke project saya, ke authenticate. Ini kita close terlebih dahulu, kita authenticate. Kita ke atas. Di sini saya sudah melakukan percobaan. Di sini saya sudah menambahkan user dan berhasil. Di sini pada langkah ke-12 kita disuruh menambahkan user. Saya sudah pernah melakukan dan menambahkan user bernama Alvano Nasruddin. Lalu kita beralih ke langkah 13. Pada langkah 13 pilih npm start, kemudian masukkan username dan password. Nah, kita memasukkan username dan password dari user yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, kita coba dengan username saya ini, alvano@gmail.com. Lalu klik sign in. Kita tunggu. Nah, ini juga jika berhasil login, Anda akan masuk ke halaman home yang menampilkan this is your app's protected area and your routes here will also be protected. Dan juga terdapat tombol logout. Jika kita klik, kita akan kembali ke halaman login. Nah, di sini kita akan coba menambahkan user baru, nama tes. Kita copy ini tes 123. Kita klik add user. Nah, kita coba login. Ini tadi yang sudah kita copy, kita paste, kita tuliskan tes 123. Kita tunggu.
Nah, ini sudah berhasil masuk, artinya praktikum saya sudah selesai dan berhasil. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah, baik salah kata ataupun hal-hal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.